Halo teman-teman, dasar menulis akademik selanjutnya berkaitan dengan penulisan kalimat. Kita kembali bertemu di serial video dasar menulis akademik. Kali ini pada bagian yang keempat, yang berfokus akan membahas bagaimana cara menulis kalimat dalam berbagai bentuk. Menulis kalimat yang baik sesuai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa kita sebut sebagai SPOK sudah dipelajari sejak di bangku sekolah dasar. Apakah teman-teman masih ingat? Jika masih ingat, berarti baru saja Anda membayangkan sebuah kalimat sederhana atau tunggal yang setidaknya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Seperti misalkan kalimatnya begini, saya membaca. Atau yang lebih lengkap, saya membaca tulisan di koran. Namun nih teman-teman, yang selama ini jarang dipraktekkan dalam menulis akademik, bahwa juga terdapat aneka bentuk kalimat majemuk yang perlu diterapkan dalam tulisan supaya tidak monoton, menarik untuk dibaca, dan yang lebih penting akan terasa lebih akademik. Dalam teori bahasa Indonesia sering kita temui terdapat 4 macam kalimat majemuk: setara, rapatan, bertingkat, dan campuran. Jujur saja, saya sendiri tidak pernah menerapkan keempat rumusan kalimat majemuk tersebut karena ya mohon maaf, kok rasanya lebih rumit gitu loh. Nah, saya sendiri justru selalu menggunakan rumusan yang saya dapat ketika belajar bahasa Inggris untuk keperluan akademik yang saya rasa menurut saya jauh lebih sederhana. Mari kita cermati teman-teman 4 bentuk kalimat yang saya ambil dari teori bahasa Inggris. Yang pertama yaitu kalimat sederhana atau yang disebut simple sentence. Kedua, kalimat gabungan atau yang disebut compound sentence. Ketiga, kalimat kompleks atau complex sentence. Dan yang terakhir, ketika ketiganya ini nanti digabungkan akan menjadi kalimat campuran. Kalimat sederhana cukup bisa terdiri dari subjek, maksud saya, objek, dan predikat. Sedangkan kalimat gabungan itu yang namanya gabungan terdiri dari 2 kalimat yang dibentuk dengan menambahkan salah satu dari kata singkatan fun boys. Nah, di sini saya berikan, jadi kalimat gabungan ada 2 kalimat yang digabungkan, yang di tengahnya ditambahin salah satu dari fun boys, terdiri dari for atau untuk, and atau dan, nor atau maupun, but atau tapi, or atau, yet atau namun, so atau sehingga. Nah, bagaimana dengan kalimat kompleks yang dirangkai dengan menambahkan kata seperti
yang sudah saya contohkan berikut ini. When atau ketika, after atau setelah, because atau karena, since atau sejak, although atau meskipun, while atau sementara, dan lainnya. Supaya lebih jelas, mari kita lihat satu per satu dan teman-teman bisa melihat perbandingannya. Kalimat sederhana, kita mulai dari sini. Contohnya cukup seperti ini. Siswa diwajibkan membaca buku paket bahasa Indonesia. Ini sangat sederhana. Terdiri dari subjek, objek, dan predikat. Untuk menjadikan ini kalimat gabungan, bisa ditulis dengan menambahkan, dalam kasus ini contohnya saya menggunakan untuk, dan tambahannya menambah pengetahuan tentang cara menulis kalimat. Sehingga ketika digabungkan menjadi siswa diwajibkan membaca buku paket bahasa Indonesia untuk menambah pengetahuan tentang cara menulis kalimat. Sebelum kita ke kalimat campuran, kita melihat contoh kalimat kompleks dulu dengan bahan kalimat sederhana yang sama ditambahkan dengan kata ketika. Jadi, siswa diwajibkan membaca buku paket bahasa Indonesia ketika sedang belajar dari rumah. Antara kalimat gabungan dan kalimat kompleks, mari kita gabungkan menjadi penulisan kalimat campuran yang jadinya seperti ini, teman-teman. Siswa diwajibkan membaca buku paket bahasa Indonesia untuk menambah pengetahuan tentang cara menulis kalimat ketika sedang belajar dari rumah. Coba dicermati kembali variasinya. Di sini contoh penulisan kalimat sederhana, ini contoh penulisan kalimat gabungan, ini penulisan contoh kalimat kompleks, sedangkan yang terakhir penulisan kalimat campuran. Jadi, Anda sebagai penulis yang akan menulis produk-produk karya akademik harus menerapkan variasi kalimat dalam setiap paragraf supaya tulisan asik, menarik, dan yang lebih penting, sekali lagi saya tekankan, supaya terasa lebih akademik. Penerapan variasi kalimat pada sebuah paragraf akan saya jelaskan pada video yang lainnya. Semoga video yang keempat ini bermanfaat. Sampai bertemu di serial video dasar menulis akademik bagian berikutnya. Terima kasih.